Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kemudian kesehatan dan waktu luang. Kemudian tak lupa juga kita salawatkan kepada junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa inna Allaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ketika kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Kemudian di ayat sebagiannya wa innallaha laghafurur rahim. Nah, dari ayat ini Allah selalu memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita. Namun kadang kerap kali mungkin kita lalai terhadap nikmat tersebut. Akan tetapi ampunan bagi Allah kepada kita itu selalu terbuka. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab Imam Bukhari nomor hadis 6742, yang hadis tersebut berbunyi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, yang artinya ada dua nikmat yang sering kali manusia lalai terhadap nikmat tersebut. Nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nah, nikmat kesehatan ini begitu amat sangat mahal Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena tidak semua orang di dunia ini bisa mendapatkan nikmat kesehatan dengan cuma-cuma. Karena banyak di bagian yang di luar sana, banyak orang yang sedang mengalami menderita sakit di rumah sakit. Ia tidak bisa mengikuti sholat subuh seperti kita di masjid ini, kemudian tidak bisa menikmati nikmatnya bulan Ramadan ini hingga akhir nanti. Nah, kemudian yang kedua itu adalah waktu luang. Waktu luang ini juga amat sangat berharga Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Tidak semua orang bisa menikmati waktu luang. Waktu itu adalah sesuatu yang terus berjalan dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Nah, waktu ini mengapa amat sangat berharga? Karena ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, kita hanya menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk bermaksiat, untuk sesuatu keburukan yang lain, maka waktu itu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Maka hendaknya kita selalu dan senantiasa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, hingga kelak kita tidak akan menyesali waktu yang telah kita habiskan selama di dunia ini. Kemudian ada satu ayat lagi dari dalam Al-Quran, pada Quran surat Ibrahim ayat ke-7 bunyinya wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur maka pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah,
Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya bersyukur dan konsekuensi dari kufur nikmat. Yang pertama, bersyukur. Janji Allah bagi orang yang bersyukur, Allah akan menjanjikan tambahan nikmat kepada hambanya yang selalu dan senantiasa bersyukur kepada kita. Nah, rasa syukur di sini tidak hanya sebatas kita mengucapkan alhamdulillah saja, akan tetapi bagaimana kita mewujudkan rasa syukur tersebut dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, memperbanyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, sehingga rasa syukur ini tidak hanya sebatas pada kata alhamdulillah. Kemudian yang kedua, peringatan bagi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seseorang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ia tidak merasa cukup, ia selalu membanding-bandingkan apa yang ia miliki kepada orang lain, maka Allah memperingatkan pada ayat ini bahwa sesungguhnya adabku itu amat sangat pedih. Nah, ayat ini juga mengajarkan kita untuk selalu melihat apa yang sudah kita miliki dan bersyukur atasnya, sehingga kita tidak akan membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kemudian setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, seperti hadis yang berbunyi dari Abi Barzah al-Aslamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabuhu fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Yang artinya tidak akan bergeser kedua kaki seseorang hamba pada hari kiamat hingga ia akan ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, umurnya untuk apa ia habiskan semasa hidupnya. Kemudian yang kedua, ilmunya, bagaimana ia mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, hartanya dari mana ia peroleh dan harta tersebut dikemanakan ia belanjakan. Kemudian yang keempat, jasadnya, apa yang ia gunakan semasa hidupnya oleh jasad tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan sahih. Nah, 4 hal ini harus menjadi perhatian kita, karena bagaimana kita menggunakan untuk waktu kita itu beribadah dan selalu berbuat kebaikan. Kemudian bagaimana kita memiliki ilmu yang kita punya tidak hanya bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Karena ketika orang tersebut memiliki ilmu, akan tetapi ia tidak bisa memanfaatkan ilmu tersebut, bahkan untuk dirinya saja ia tidak bisa memanfaatkan ilmunya, lebih-lebih juga ketika ia tidak bisa memanfaatkan ilmu itu untuk orang lain, maka ilmu itu akan celaka bagi dirinya sendiri. Karena ketika kita bisa memanfaatkan ilmu itu untuk diri kita dan untuk orang lain, maka kelak ilmu ini akan menjadi cahaya bagi kita kelak di akhirat. Kemudian yang ketiga, hartanya, dari mana harta tersebut ia peroleh, bagaimana cara ia memperoleh harta tersebut, apakah ia mencari harta tersebut dengan cara yang Allah larang atau yang Allah perbolehkan kepada kita. Nah, kemudian yang terakhir, jaga kesehatan dan menggunakan tubuh ini untuk selalu beramal soleh. Terlebih-lebih lagi di sisa waktu 2 hari Ramadan ini sebelum meninggalkan kita. Mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa sebentar lagi akan lebaran, akan tetapi banyak juga orang yang merasakan bahwa Ramadan akan berlalu. Ramadan ini adalah nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita, yang kita diberikan kesempatan, kita diberikan nikmat, kita diberikan waktu luang hingga di titik ini, hingga di hari 28 Ramadan. Nah, akan tetapi kita tidak tahu apakah kita masih bisa bertemu Ramadan selanjutnya ataukah tidak. Nah, maka dari itu, maka sepatutnya kita selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Nah, hadirin yang berbahagia, maka marilah kita merenungkan bersama
jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini itu menjadikan kita kufur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ingatlah bahwa setiap detik yang kita miliki itu kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena ketika kita tidak memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini, maka bagaimana kita akan bisa untuk mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Nah, ada satu perkataan dari salah satu ulama yang bernama Abu Hazim dalam kitab Hilyatul Awliya. Ia mengatakan bahwa setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Bagaimana tidak? Karena ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, namun kita tidak memanfaatkan nikmat itu dengan baik, kita tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kita dengan sebaik-baiknya, maka kelak nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan dipertanggungjawabkan. Dan ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan nikmat tersebut, maka nikmat ini akan celaka bagi kita. Hadirin yang berbahagia, semoga kita termasuk adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak hanya dapat mengatakan alhamdulillah, namun bagaimana kita bisa mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan mewujudkan ibadah-ibadah yang selalu kita tunaikan, yang kita hambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berdoa agar setiap amal-amal yang kita lakukan itu dapat diterima di sisi Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, namun jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.